Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bersama keluarga dan orang-orang yang kita kasihi di rumah. Mari mempersiapkan hati untuk memasuki hadirat Tuhan. Mari jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri di tempat kita masing-masing untuk memuliakan Tuhan Allah dan bersyukur atas rahmat dan perlindungannya dengan menyanyikan lagu Engkaulah Segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia Saudara-saudara jemaat terkasih, marilah bersama kita mengawali ibadah online ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Transfigurasi, sebuah momen yang menunjukkan kepada kita tentang pengalaman para murid bersama dengan Tuhan Yesus, dan mereka mengalami apa yang begitu indah di puncak gunung ketika transfigurasi terjadi. Para murid merasakan pengalaman yang indah karena menikmati kasih dan kuasa ilahi. Indah bersamamu.
Saudara-saudara, sekarang marilah bersama-sama kita menghantar diri di tengah ibadah ini untuk bersama menaikkan pengakuan dosa melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sesungguhnya Engkau memberikan kepada kami keindahan untuk kami bersama-sama menjalani kehidupan ini. Ampunilah bila ternyata kehidupan kami bersama orang-orang yang Tuhan percayakan hadir dalam kehidupan kami tak menyatakan keindahan. Bila tutur kata kami tak selalu berpadanan dengan tutur kata-Mu, ya Yesus, ampunilah kami. Bila sikap hidup keseharian kami tak menyatakan buah-buah kehidupan yang indah, ampunilah kami, ya Yesus Tuhan. Bila kami gagal untuk menempatkan kehidupan kami sebagai kehidupan yang menghadirkan apa yang mulia, yang memberkati keseharian ini, ampunilah kami, ya Yesus. Kami datang sebagaimana kami ada, menyadari betapa di dalam banyak perkara, peristiwa, hal-hal yang berlangsung dalam kehidupan kami, terselip hal-hal yang bercela, yang tidak mendatangkan kesukaan bagi Tuhan dan bagi dunia ini. Tuhan, sebagaimana kami ada, kami datang kepadamu, Juru Selamat, Yesus, basuhlah kami dengan darah-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi bersih oleh karena pengampunan Tuhan, dan kami boleh membaharui kehidupan kami bersama-Mu. Di dalam Engkau, Kristus Tuhan, kami datang sebagaimana kami ada. Amin. Saudara-saudara, sekarang marilah bersama kita berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan yang menjadi berita pengampunan bagi kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran kita. Sabda anugerah Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Syukur kepada Allah. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperinci.
Saudara-saudara, jemaat yang terkasih, marilah sekarang kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Marilah bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur mendapati kesempatan yang Engkau berikan untuk kami boleh bersama-Mu dalam wujud kami menerima firman Tuhan. Kami berdoa dan memohon Roh Kudus yang telah Tuhan berikan sungguh bertahta di saat pemberitaan firman Tuhan ini. Baik ketika kami membaca Alkitab maupun kami mendengarkan uraiannya. Mari Roh Kudus bertahtalah agar firman-Mu membentuk dan terus membaharui kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan dan semua yang kami lakukan, memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan kabar baik, berkat di tengah kehidupan ini. Hamba-Mu dan kami semua saat ini mempercayakan diri di dalam penguasaan dan pertolongan Roh Kudus. Bersabdalah, kami mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Markus. Markus pasal 9, kita akan membaca ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Sebuah kisah yang saya percaya kita semua sangat mengenalnya. Yesus dimuliakan di atas gunung, kisah transfigurasi. Demikian saudara-saudara, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ, mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkannya serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, jemaat terkasih, keluarga besar GKI Gayung Sari. Tentu dengan sukacita hari ini
Saya mau menyampaikan salam untuk semua saudara yang terhubung di ibadah online di tempat kediaman masing-masing. Lama nggak jumpa dan saat ini kita jumpa secara online. Kiranya kita boleh menempatkan perjumpaan ini sebagai sebuah kesempatan dan pengalaman untuk kita terus membangun kehidupan kita bersama di dalam Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita akan memasuki masa raya Paskah, ya, mulai dari Rabu Abu sampai Paskah, hari ini kita mengenal dalam tahun gerejawi sebagai Minggu Transfigurasi. Nah, karena itu kita bersama-sama telah membaca bagian firman Tuhan, Injil Tuhan Yesus Kristus, yang dalam kesaksian Markus itu diberi judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara membawa Alkitab di rumah masing-masing, versi cetak, terbitan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, saudara bisa membuka atau melihat dalam Markus 9 yang kita baca tadi, itu perikopnya ada judulnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Lalu di bawahnya itu ada dalam kurung Matius 17 ayat 1 sampai 13, lalu Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Nah, itu disebut nas paralel. Artinya kisah yang sama ini ditulis juga dalam Matius dan dalam Lukas. Nah, saudara-saudara, ini mengingatkan saya pada Injil. Ya. Kita tahu bahwa Injil itu adalah Injil Tuhan Yesus Kristus. Saya mau tampilkan, saudara bisa lihat dalam layar ya. Ketika membaca kitab Injil, nah saudara lihat di situ ya, saya tampilkan 2 versi Indonesia, lalu 2 versi bahasa Inggris. Saudara-saudara boleh berunding ya, kalau di rumah bersama suami istri atau bahkan ada anak-anak, mungkin ada oma, boleh rundingan ya. Kalau kita mengingat kitab Injil, jadi Alkitab kita, Alkitab yang saudara-saudara pegang, itu adalah Alkitab yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, saudara, kita tahu bahwa totalnya ada 66 kitab, 39 kitab itu Perjanjian Lama, dan 27 kitab itu Perjanjian Baru. Nah, di antara 27 kitab Perjanjian Baru, itu ada beberapa kitab yang disebut sebagai Injil. Saudara ingat itu? Nah, silakan sekarang saudara-saudara boleh berunding bersama keluarga gitu. Kira-kira ada berapa kitab yang disebut sebagai Injil? Nah, saudara-saudara yang di sini boleh juga ini ya, yang ada di ruangan ini juga boleh. Kira-kira ada berapa kitab Injil dari 27 kitab Perjanjian Baru itu? Silakan ya. Wah, ini saya yakin anak-anak di rumah angkat tangan yang pertama mungkin gitu ya. Ada berapa kitab Injil ya? Kalau yang sudah dewasa, sudah katekisasi, mudah-mudahan tidak lupa pelajaran katekisasi gitu ya. Ada berapa kitab Injil? Oh iya. Saya yakin semua menjawab dengan benar ya, dengan memberi kode. Begini ya, kalau yang di sini karena maskeran gitu ya, mungkin susah ngomongnya, kasih kode ya. Yang di rumah juga 4, wah betul ya. Nah, ini saudara-saudara yang bisa dilihat di layar ya. Ada Matius, ada Markus, ada Yohanes ya, dan Lukas. Nah, kalau melihat versi bahasa Indonesianya, saudara bisa lihat di rumah Alkitab saudara, bisa juga lihat di layar ya. Maka LAI itu memberi judul Injil Matius, lalu Injil Markus ya. Begitu pula versi LAI yang lainnya ya, Injil Lukas, Injil Yohanes. Tetapi kalau melihat atau merujuk pada terjemahan yang berbahasa Inggris, saudara lihat ya di layar ya. Di situ ada tulisan Gospel according to ya. Jadi Injil Tuhan Yesus Kristus menurut ya. Menurut Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Saudara-saudara, ini penting ya, karena Injil itu adalah Injilnya Tuhan Yesus yang dicatat atau yang ditulis, yang dipersaksikan oleh penulis yang berbeda-beda. Maka kalau itu kita pahami, ini yang disebut Injil sinoptik, Bapak, Ibu, dan Saudara tidak perlu bingung kalau misalnya membaca kisah yang sama, lalu ada perbedaan-perbedaan. Wajar, karena kisah yang sama itu dipersaksikan atau diceritakan oleh orang-orang yang berlainan. Sama seperti sederhananya begini, kalau kita bersama-sama, lalu ada peristiwa yang terjadi, terus masing-masing kita ini cerita kepada yang lain. Maka versi yang satu dan yang lain bisa ada yang berbeda, bergantung pada poin apa, penekanan apa yang mau kita sampaikan di situ ya. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk melihat ya bahwa tidak semua cerita itu disaksikan oleh para penulis kitab Injil. Tapi transfigurasi itu menjadi kisah yang amat menarik karena sedikitnya dari 4 penulis kitab Injil itu 3 menuliskannya. Ya, Markus pasti yang kita baca hari ini, lalu Matius dan Lukas itu juga menuliskannya. Saudara-saudara, 3 penulis menuliskan kisah transfigurasi. Sesungguhnya memberikan pesan ya, saya mencoba menangkap bahwa kisah ini ditulis, disaksikan oleh 3 dari 4 penulis kitab Injil. Sangat menarik ya. Menandai betapa peristiwa apa yang terjadi adalah sesuatu yang sangat penting. Kan sederhana kalau kita menyaksikan sesuatu bersama-sama, lalu kita menceritakan gitu ya. Sebagian besar, hampir keseluruhan kita itu menceritakan, maka berarti apa yang terjadi itu memang memberikan sebuah kesan yang sangat penting. Nah, transfigurasi itu dicatat oleh Markus, Matius, dan Lukas. Dan itu mengatakan pesan bahwa kisah peristiwa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Terjadi di mana? Di atas gunung. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi ya, walaupun online ya, rada susah ini interaktifnya, tapi saya yakin Bapak, Ibu ikut bersama-sama dalam interaksi di tengah pelayanan firman Tuhan hari ini. Kalau kita membaca Alkitab, saudara-saudara, ada beberapa kisah yang dicatat dalam Alkitab itu peristiwa di atas gunung. Ya. Sekali lagi coba kita membuka ingatan kita ya. Oh iya, ada beberapa kisah ya yang dituliskan dalam Alkitab dan itu terjadi di atas gunung. Saudara mengingat kisah apa? Baik, silakan ya. Saya yakin saudara-saudara mengingat. Nah, saya mau mengajak membatasi saja dari yang kita baca ya. Ada nama Musa disebutkan. Nah, saudara ingat Musa itu adalah seorang abdi Tuhan yang juga punya pengalaman tentang sesuatu yang istimewa di puncak gunung. Ya, Gunung Sinai. Betul, tepat sekali ya. Saat 10 perintah Tuhan itu diberikan kepada Musa. Itu terjadi di atas puncak Gunung Sinai, ya, gunung batu ya, karena sejauh mata memandang banyak sekali batu-batu. Nah, di puncak itulah Tuhan memberikan 10 perintahnya. Lalu ada lagi dalam bacaan kita, selain Musa, siapa lagi tadi yang disebutkan? Elia, betul. Saudara mengingat, Elia juga punya pengalaman seperti Musa di puncak gunung gitu ya, di atas gunung. Tentu namanya bukan Gunung Sinai. Saudara mengingat kisah Elia? Bapak Ibu guru sekolah minggu atau anak-anak di rumah, wah biasanya langsung gitu ya. Baik ya. Jawabnya adalah di Gunung Tabor ya. Nah, itu gunung yang tempat Elia. Jadi di Gunung Tabor itulah Tuhan menaruh wibawa ilahi kepada Elia yang harus menyatakan sesuatu yang maha berat ya. Karena lawannya tidak tanggung-tanggung gitu ya, dan nabi-nabi Baal dan lain sebagainya. Elia membutuhkan wibawa, Elia membutuhkan kuasa, Elia membutuhkan kekuatan, dan di Gunung Tabor itulah Elia mendapatkan wibawa ilahi untuk melakukan tugas panggilan dan peran serta tanggung jawabnya. Menarik ya. Dan hari ini kalau Bapak Ibu bertanya,
namanya gunung apa? Nah itu saya juga nggak bisa menjawab ini ya. Sebab kisah transfigurasi itu gunungnya no-name gitu ya, nggak bernama itu. Saudara lihat di situ, hanya dikatakan dibawalah mereka itu naik ke sebuah gunung yang tinggi gitu ya. Nah itu aja deskripsinya, tapi ini gunung apa nggak disebut gitu ya. Jadi saya juga nggak berani mereka-reka gitu ya, gunung yang tinggi itu apa gitu ya. Bisa jadi ya lebih tinggi dari Gunung Sinai, kalau Gunung Sinai itu 2.600 sekian gitu ya. Mungkin ini lebih tinggi, ya nggak tahu apakah gunung yang lain yang disebutkan, tapi deskripsinya jelas. Di gunung yang tinggi itu. Saudara-saudara ini memberikan sebuah pemaknaan yang saya menangkapnya, ada sesuatu yang memang Tuhan mau sampaikan ini ya. Selalu di gunung itu, peristiwa-peristiwa penting itu Tuhan sampaikan. Musa mendapatkan 10 perintah Tuhan. Supaya turun gunung dapat memimpin umat, memandu umat dalam sebuah perjalanan yang sekali lagi tidak gampang, sukar, itu jalan di padang gurun, ya. Sebuah medan yang berat, ya. Sebuah situasi yang sulit tapi harus melangkah, diperlengkapi oleh Tuhan. 10 perintah Tuhan itu ibarat rambu-rambu yang memandu Musa dan umat untuk sampai ke tujuan, yakni tanah perjanjian Kanaan. Elia diberikan wibawa, sesuatu yang sangat penting. Nah, karena itu kita yakin bahwa transfigurasi, ketika Tuhan Yesus membawa 3 orang muridnya naik ke puncak gunung yang tinggi itu, pasti ada sesuatu yang sangat penting, sangat krusial di dalam kehidupan para murid. Nah, kita tahu dalam tema kita, ya tadi mungkin sudah kita lihat di awal ya, transfigurasi itu antara penderitaan dan kemuliaan, atau antara kemuliaan dan penderitaan. Momennya, konteksnya kita tahu sebelum memasuki Minggu Paskah. Jadi transfigurasi ini saudara-saudara menjadi sebuah momen yang sangat sentral, menjadi titik yang sangat sentral dalam karya Yesus sebagai Mesias menurut rencana Allah. Dan itu berarti juga menjadi titik sentral bagi para murid. Untuk apa? Satu, aware benar, menyadari betul bahwa hidup itu terdiri dari 1 penderitaan, 1 kemuliaan. Tidak ada hidup yang hanya berisi kemuliaan, tapi juga harus dikatakan bahwa tidak ada hidup yang melulu menderita. Bersama dengan Yesus Tuhan adalah bersama menjalani kehidupan dalam dimensi kemuliaan, tetapi juga dalam dimensi penderitaan. Menderita bukan karena melakukan dosa-dosa, menderita bukan karena melakukan kesalahan-kesalahan, menderita bukan karena melakukan pelanggaran-pelanggaran, tetapi menderita karena ketaatan pada kehendak Sang Bapa. Nah, saudara, Yesus mengajak para murid naik ke gunung yang tinggi itu untuk melihat sesuatu yang mulia yang terjadi di atas gunung itu. Ditandai dengan 2. 1, rupa wajah Yesus berubah, berkilauan, bercahaya. Menakjubkan pasti ya. Kalau saudara-saudara melihat bersama seseorang, lalu seseorang itu tiba-tiba berubah gitu ya, wajahnya begitu luar biasa, jadi tambah cantik, tambah ganteng, tiba-tiba ya kagum gitu ya, takjub. Nah ini Yesus berubah sedemikian rupa. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Bukan hanya itu, tapi juga dikatakan pakaiannya itu berkilat-kilat gitu ya. Sampai dikatakan nggak ada ini laundry yang bisa melaundry pakaian sampai seperti itu ya, mengelantang ya, bahasanya nggak terlalu familiar mungkin ya. Nggak ada gitu ya, tempat pencucian yang bisa membuat pakaian itu begitu bersih, nggak ada. Jadi dikatakan ada sebuah perubahan, dan itu saudara-saudara mau disampaikan menjadi sebuah makna bahwa ada sebuah peristiwa ilahi yang terjadi di atas gunung yang tinggi itu, dan murid-murid itu diberikan kesempatan untuk menyaksikannya. Dan di dalam peristiwa yang begitu ilahi itu, mereka melihat ada Musa, ada Elia, lalu bertiga itu bercakap-cakap. Apa responnya? Naluri kedagingan. Naluri kita semua, saya juga gitu ya. Nek sudah enak begitu,
apalagi bukan hanya enak, ini mulia, yang mengalami sesuatu yang mulia, ya pengennya selama-lamanya di situ. Jangan turun sudah. Maka kita melihat ya, respon manusiawi dari para murid itu. Udah begini aja ya, siap kami untuk bekerja. Kami bangunkan kemah, kami dirikan kemah 3 ya. Kami nggak usah di kemah nggak apa-apa gitu ya. Yang penting tetap bersama di dalam kemuliaan ini. Itu yang dilakukan oleh para murid ya. Pengen ya. Tapi Yesus memberikan respon kepada mereka dan Alkitab mengatakan, firman Tuhan menceritakan bahwa Yesus turun, murid-muridnya juga harus turun. Itu mau mengatakan, menyampaikan sebuah pesan bahwa apa yang ilahi, sekali lagi, kalau kita tarik paralelnya dengan apa yang dialami Musa, lalu juga apa yang dialami Elia, kita tahu bahwa sesuatu yang terjadi ilahi, yang Allah karuniakan, itu tidak untuk dinikmati sendiri. Belum waktunya. Mesti turun gunung. Untuk apa? Mewartakannya, menjadikannya apa yang ilahi itu sebagai bagian yang diimplementasikan, sebagai bagian yang diwujud nyatakan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dan di situ pasti kembali ada nuansa, selama kita turun dari gunung, maka kita meninggalkan gunung dengan segala keindahannya, dengan udara bersihnya, mungkin bebas COVID kalau sekarang ya, bebas dari ya karena di atas gunung, turun untuk menjalani lagi kehidupan nyata, tapi sudah dengan bekal yang berbeda. Karena ada sebuah pengalaman yang diberikan oleh Tuhan. Sekarang mari jalani hidup ya. Dan perhatikanlah, transfigurasi itu adalah titik sentral untuk Yesus menjalani kehidupannya sebagai Mesias. Diurapi Allah ya, Mesias itu perjanjian lama, kalau perjanjian barunya Kristus, artinya yang diurapi Allah. Tetapi yang diurapi Allah itu bukan berarti steril dari jalan derita. Ia tetap menjalani jalan derita karena ketaatan pada kehendak Allah, tetapi di dalam derita karena ketaatan kehendak Allah, ia melangkah pasti untuk mencapai sebuah tujuan merawat kehidupan, menyelamatkan kehidupan. Saudara, transfigurasi ini menjadi minggu yang sentral sebelum kita memasuki masa raya Paskah. Untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita diberikan bekal untuk menjalani sebuah kehidupan yang tidak mudah dalam rangka ketaatan pada kehendak Allah. Tuhan memperlengkapi kita. Saudara-saudara, kalau mengikuti ibadah-ibadah minggu rutin ya, kita membaca terus ini kisah-kisah yang dicatat oleh Markus ya. Maka ditunjukkan kepada kita bagaimana Yesus datang ke Galilea lalu memberitakan Injil di sana. Setelah Yohanes Pembaptis itu dibunuh. Saudara lihat di situ, situasinya enggak mudah, bukan karena COVID-19, tetapi situasinya ketika itu Yesus mesti memberitakan Injil. Kalau saudara membaca Markus 1 ayat 14, kita akan menemukan di sana ya, Markus 1 ayat 14. Itu bercerita tentang Yesus yang memberitakan Injil pasca Yohanes Pembaptis itu dibunuh. Dan kita tahu konteksnya. Waktu itu ya ada putrinya Herodias, ya bapaknya mengatakan, Herodes mengatakan, kamu minta hadiah apa saja, ku berikan. Enggak minta rumah bagus, rumah mewah, enggak minta kado mobil bagus gitu ya. Yang diminta itu kepala Yohanes Pembaptis, horor betul gitu ya, gadis mintanya hadiah kok iya kepala Yohanes Pembaptis. Tapi itu yang terjadi. Dan di tengah situasi itu Yesus memberitakan Injil. Setelah ini mau dikatakan bahwa Yesus pasca tentu pengalamannya juga bersama dengan Allah Bapa. Yesus mau mengatakan kepada kita, baik atau tidak baik waktunya, siap sedialah, beritakanlah firman. Itu yang mau dikatakan. Jadi situasi kita memang tidak mudah, tapi Yesus memberitakan Injil. Terus ya, membaca minggu berikutnya kita diingatkan, Yesus datang di rumah ibadat di Kapernaum lalu ia memberitakan firman Tuhan di sana. Di dalam rumah ibadat ada orang yang kerasukan roh jahat. Diusir oleh Yesus. Dia menyatakan lagi kabar baik. Di rumah ibadat, suasananya bukan nyanyi-nyanyi, bukan memuji Tuhan saja, tetapi juga ada orang yang kerasukan roh jahat. Saudara lihat ya. Jadi dimensi kehidupan itu ditunjukkan kepada kita sedemikian rupa. Selesai dari situ banyak orang yang kerasukan setan-setan katanya.
Yesus mengusir mereka. Keluar dari rumah ibadat, dapat kabar ibu mertua Simon sakit terbaring karena demam. Waktu itu pun rupanya dikatakan bahwa demam itu ya bikin orang gemeter gitu ya. Dulu gitu ya, belum ada COVID-19 pun seperti itu ya. Kepedulian Yesus, itu dikatakan bahwa Yesus datang ke rumah ibu mertua Simon. Saudara lihat ya, fakta-fakta keseharian yang menunjukkan kepada kita bahwa itulah medan pelayanan sesehari kita di dalam kita menjalani kehidupan. Nah, hari ini dalam Minggu Transfigurasi kita ditunjukkan ya betapa pengalaman di puncak gunung itu mesti dibawa turun lalu diwartakan. Intinya Markus ini memang sebuah Injil Tuhan Yesus Kristus dan Markus mencatat memberikan sebuah penekanan tentang dihadirkannya kerajaan Allah itu di bumi. Datanglah kerajaanmu ya, di bumi ini seperti di surga. Itu fokus dari Markus. Nah, karena itulah pengalaman ilahi itu sangat diperlukan para murid ya. Sayangnya memang dalam konteks itu ketika murid-murid turun tidak serta-merta mereka memahami dan dapat menerapkan apa yang diamanatkan oleh pengalaman di atas puncak gunung yang tinggi itu. Ya, ada banyak kekeliruan sehingga terjadi penyangkalan dan lain sebagainya. Tapi bagi kita saat ini, kita yang sudah membaca perikopnya secara selesai, saudara-saudara, kita diingatkan tentang sebuah pesan bahwa transfigurasi ini mesti menolong kita semua. Pada satu sisi Tuhan menyediakan sesuatu yang mulia dalam kehidupan kita. Tuhan menyediakan perlengkapan-perlengkapan untuk kita turun gunung dan menjalani kehidupan dengan mengimplementasikan apa yang mulia, menghadirkannya dalam segala situasinya. Karena itu Injil, kabar baik yang dipercayakan kepada kita sekalian. Seperti Yesus yang adalah Mesias, yang menapaki jalan penderitaan untuk menuju pada kemuliaan dalam peristiwa kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Begitulah hidup yang dipercayakan kepada kita sekalian. Jadi kalau dimensi kemuliaan dan penderitaan itu silih berganti, bahkan kadang berjalan beriringan, Tuhan mau mengatakan, itulah kehidupan yang dipercayakan. Tapi pada akhirnya kita semua tahu bahwa akhir segala sesuatu adalah kemuliaan selama kita tetap dalam jalan Tuhan dan menaruh semua yang Tuhan berikan itu untuk kita praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kau setia, Bapa, kau mulia.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara jemaat terkasih, marilah sekarang kita menyatukan hati kita untuk kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Syafaat kami yang hidup, bersama-sama kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya kami boleh tetap menyadari bahwa kami bersama menjalani kehidupan antara penderitaan dan kemuliaan. Satu yang pasti bahwa akhir dari seluruh perjalanan ziarah iman kami adalah kemuliaan yang Tuhan sediakan. Kiranya itu menopang, menguatkan kami untuk terus turun gunung, membumi dalam kami berkarya sebagai gereja-Mu, sebagai umat yang Engkau kasihi. Sehingga kabar baik Injil Tuhan senantiasa boleh kami wartakan di tengah kehidupan kami dalam situasi kekinian yang sedang kami jalani. Terima kasih, biarlah Roh Kudus menyempurnakan firman yang telah kami terima. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama mengingat bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah upaya untuk terus menangani situasi pandemi COVID-19, kami terus mendoakan agar pemerintah kami bersama semua pihak, bahkan juga kami selaku masyarakat, kami boleh bersama-sama terus bergandeng tangan, mengerahkan, menggunakan energi kami, daya kami, semua yang berasal dari Tuhan, untuk kami curahkan buat upaya mengelola situasi pandemi dan berupaya untuk keluar dari situasi pandemi. Kiranya Tuhan menolong kami untuk terus bersinergi dalam kehidupan ini, agar kami tak menghabiskan daya yang Tuhan berikan, semua kemampuan yang Tuhan karuniakan, justru untuk hal-hal yang tidak konstruktif, tidak membangun situasi membaik bagi kehidupan bersama kami. Tuhan, Engkau menolong kami semua. Kami bersama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak oleh karena pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara yang kehilangan pekerjaan, saudara-saudara yang masih dapat bekerja tapi dengan situasi yang jauh lebih sulit. Saudara-saudara yang mengalami berbagai macam dampak dari pandemi COVID dalam segala bentuknya. Tuhan, kami berdoa, biarlah kasih sayang-Mu menolong dan menguatkan semua saudara kami, sehingga mereka boleh tetap dapat bertahan, bahkan bersama berjuang untuk dapat melewati situasi pandemi, situasi pergumulan dan kesulitan masing-masing. Mari Tuhan, Engkau menolong mereka semua dan pakailah banyak pihak, pakailah gereja, pakailah kami juga untuk hadir, menyatakan penghiburan, pengharapan bagi semua saudara yang membutuhkan. Kami bersama-sama berdoa karena itu untuk aksi peduli gereja. Tuhan, seperti apapun kepedulian
kami dapat wujud nyatakan. Kami mohon Tuhan menguduskan, Tuhan menjadikannya sebagai saluran berkat, datangnya kebaikan, kasih dan kemurahan dari Tuhan, dan semua saudara boleh merasakan itu sehingga mereka dikuatkan untuk menjalani kehidupan seseharinya. Bersama-sama kami juga mau berdoa Tuhan di tengah keberadaan kami selaku gereja-Mu, kami sebagai GKI Gayung Sari, demikian juga GKI yang lain, gereja-gereja Tuhan di Indonesia bahkan di seluruh bumi ini, yang tengah bersama-sama juga merasakan dampak dari pandemi. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau menolong gereja-gereja-Mu untuk memiliki kreativitas dalam menghadirkan diri sebagai gereja yang tetap menyatakan kasih, karya-karya layanan di dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk banyak kegiatan online yang dilakukan oleh gereja-gereja-Mu juga kami di tempat ini. Tuhan menolong agar semua pelayanan dalam bentuk online ini tetap dapat menghubungkan kami seorang dengan yang lain, memelihara persekutuan kami sebagai keluarga jemaat-Mu, dan lebih dari itu, membuat kami tetap dapat berkarya untuk saling menolong, saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendukung. Tuhan menolong kami semua. Terima kasih untuk kami yang boleh tetap terhubung. Terima kasih untuk berkat-Mu karena sarana-sarana teknologi yang Tuhan sediakan di tengah situasi kami ini membuat kami tetap dapat terhubung. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan terus menolong agar kami dapat beraktivitas sebagai gereja-Mu. Bila mana ada yang telah memulai atau sedang merancang kegiatan-kegiatan gerejawi onsite, kami juga berdoa Tuhan mempersiapkan dan Tuhan menolong setiap saudara kami, juga kami pada waktunya, agar ketika kegiatan-kegiatan onsite kami selenggarakan, Tuhan kami boleh memberi contoh tentang bagaimana berkumpul, bagaimana beraktivitas bersama, yang tetap boleh menghadirkan komitmen kuat untuk merawat kehidupan. Kami berdoa Tuhan menolong seluruh tim panitia ibadah onsite dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Yang sudah berlangsung Tuhan jagai, Tuhan lindungi di gereja apapun kegiatan dilakukan. Lindungilah Tuhan agar kegiatan-kegiatan itu tetap menolong kami menikmati berkat Tuhan. Bagi yang tengah mempersiapkan, Tuhan juga terus bersama. Terima kasih. Kami percayakan gereja-gereja Tuhan di dalam Engkau. Juga aktivitas di komunitas-komunitas lain. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Kami bawa doa kami untuk pergumulan-pergumulan jemaat-Mu, baik bagi yang sakit dalam proses pemulihan. Kami berdoa Tuhan tilik lawat, Tuhan jamah setiap saudara. Kami berdoa untuk anggota-anggota jemaat yang lanjut usia dan anak-anak yang rentan terpapar COVID-19. Tuhan terus memberikan kebahagiaan untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia, juga anak-anak kami. Di tengah kebutuhan untuk bersama, untuk berhimpun, untuk beraktivitas dan berkegiatan bersama-sama, mereka tidak dapat melakukannya karena protokol kesehatan. Tuhan juga memberikan kebahagiaan di tengah keseharian yang mungkin mereka lakukan dalam kehidupan dalam segala keberadaannya. Saudara-saudara yang lanjut usia maupun anak-anak, kami percayakan mereka, biarlah orang-orang yang bersama, anggota keluarga juga menolong saudara-saudara kami, anak-anak, untuk dapat menikmati kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami mempercayakan perjuangan untuk membuat perekonomian tetap dapat berlangsung dengan baik. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk upaya-upaya penyelenggaraan bidang pendidikan di tengah situasi pandemi ini, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk berbagai upaya agar pekerjaan sebagai sarana yang Tuhan sediakan untuk mendatangkan berkat dan kecukupan dalam menjalani kehidupan. Tuhan berkati upaya penataan pekerjaan. Hamba-Mu juga mendoakan untuk pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga yang berhimpun di tempat masing-masing. Kiranya kasih sayang Tuhan, perlindungan Tuhan,
berkat Tuhan juga dicurahkan bagi kami semua, bagi orang-orang yang bersama kami. Terpujilah Tuhan di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Syafaat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan bagi Tuhan dengan mengingat nats yang terambil dari Roma 12 ayat 1. Demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pemberian persembahan kepada GKI Gayung Sari dapat dilakukan melalui transfer ke rekening gereja BCA cabang Diponegoro dengan nomor rekening 258 369 2011 atas nama GKI Gayung Sari, atau menyerahkan persembahan dalam amplop tertutup dan diberi keterangan nama dan nominal ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Persembahan juga dapat diberikan melalui aplikasi mobile banking dengan scan QRIS yang tertera, dan dimohon untuk menginformasikan ke admin kantor gereja untuk keperluan administrasi. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan hanya kepadamu ya Bapa di surga. Kami menyadari bahwa semua berkat yang kami peroleh selama ini berasal dari kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Persembahan yang kami bawa kepadamu sebagai salah satu bukti ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Kiranya pengucapan syukur ini terwujud juga
dalam persembahan hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, sekarang terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.